weton yang cocok dengan Pak Prabowo yang bisa bekerja sama. Kalau dilihat weton memang semuanya bagus, hanya kalau Bunda melihat menghitung ya sesuai dengan wetonnya neptunya Pak Prabowo itu ada 6. Sosok dalam posisi strategis nasional gitu ya. Tanggal tersebut adalah tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 10, tanggal 28, tanggal 30. Itu yang kurang cocok apabila dikasih jabatan strategis. Tradisi spiritual yang masih sangat kuat dijalankan oleh seorang pemimpin juga mempengaruhi langkah-langkah politiknya, termasuk dalam menentukan komposisi kabinetnya. Ada hitung-hitungan batin yang tidak bisa ditinggalkan selain kalkulasi politis untuk mengamankan pemerintahannya. Dalam pandangan Ki Sawung, ada beberapa tanggal kelahiran tokoh politik yang cocok bekerja sama dengan Prabowo. Tanggal tersebut adalah tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 10, tanggal 28, tanggal 30. Itu yang kurang cocok apabila dikasih jabatan strategis. Selain tanggal tertentu, ada juga perhitungan weton yang akan dipakai untuk menentukan kabinet. Sebagai politisi senior yang lahir pada 17 Oktober 1951, Prabowo memiliki weton Rabu Pon yang jika dihitung neptunya berjumlah 14. Menurut Bunda Retno, dibekali oleh karakter yang kuat, Prabowo akan sangat cocok disandingkan dengan weton-weton tertentu. Setidaknya, dalam hitungan Bunda Retno, ada 6 weton yang bisa menjadi pendamping utama Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan kelak. Weton yang cocok dengan Pak Prabowo yang bisa bekerja sama. Kalau dilihat weton memang semuanya bagus, hanya kalau Bunda melihat menghitung ya sesuai dengan wetonnya neptunya Pak Prabowo itu ada 6 weton ya, neptunya 10 dan 15. Nah yang 10 itu jatuhnya Selasa Pon, Minggu Legi, kemudian Jumat Wage, itu adalah weton 10. Neptu 10. Ada 3 neptu yang hitungannya 15. Rabu Kliwon, Rabu itu 7, Kliwon itu 8. Kamis Pon, Kamis 8, Pon itu 7. Jumlah neptu 15. Jumat Pahing, Jumat itu 6, Pahing itu 9, jumlah 15. Itu yang cocok. 6 weton ini semuanya kalau Bunda melihat satu persatu ya, dia mempunyai jiwa spiritual. Nah, dengan dasar spiritual itu sebagai gambaran, sebagai fondasi, sebagai dasar untuk membantu di dalam kepemimpinan Pak Prabowo nanti. Lahir dengan weton Rabu Pon yang dinaungi Neptu 14, Prabowo dibekali karakter yang bagus dalam hidupnya. Karakter itu pula yang membimbingnya menjadi seorang pemimpin yang tenang, penuh kewibawaan. Kalau Bunda melihat Pak Prabowo ini kan betul-betul berwibawa sesuai dengan weton ya. Kalau Bunda melihat wetonnya Pak Prabowo itu kan di weton Rabu Pon. Rabu itu 7, Pon itu 7.
Nah, orang yang mempunyai weton jumlahnya 14 itu mempunyai bagus banget, bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Kalau dihitung di sini Pak Prabowo itu mempunyai lambang sama dengan daun. Daun itu Rabu. Lambangnya daun, diam. Memang diam, tenang. Tetapi pendiam senang keberuntungan tuh apapun yang dia kerjakan selalu beruntung. Kemudian dia mempunyai wibawanya yang sangat luar biasa. Memang sudah karakternya beliau yang dipendam beliau, tetapi tidak akan dikeluarkan karena seorang pemimpin yang betul-betul mulia, pemimpin yang siap untuk tempur, lebih baik diam. Itu adalah rahasia seorang yang mau jadi raja, siasatnya. Tapi benarkah hingga saat ini semua presiden Indonesia masih menjalankan tradisi spiritual? Aroma spiritual memang masih sangat kental dijalankan masyarakat Indonesia, juga di panggung politik. Sejak era lampau, semua raja-raja melakukan berbagai upacara sakral, misalnya saja sebelum dinobatkan sebagai seorang pemimpin. Banyak lelaku batin yang wajib dijalani seorang calon raja, mulai dari bersesuci hingga menjalani tapa brata di tempat-tempat wingit, mengikuti tradisi raja-raja sebelumnya. Tapa brata ini sekaligus menjadi ritual pingitan seorang raja agar tidak terpengaruh oleh godaan-godaan dari luar yang kadang membuat wahyu kepemimpinannya hilang. Raja Sultan itu kalau mau ada hajatan aja, bukan penobatan atau hajatan aja, itu ritual itu perlu, wajib istilahnya. Ya ritual itu kan macam-macam ya, ada yang puasa, ada yang mungkin istilahnya yang dipingit itu tidak boleh keluar kamar itu selama 3 hari paling tidak, ada yang 7 hari, ada yang sampai 40 hari ada. Jadi tujuannya dipingit itu ya supaya nggak ada gangguan dari luar yang masuk. Jika tradisi spiritual masih kental, bagaimana dengan Prabowo? Benarkah sebelum penobatannya sebagai presiden juga menjalani ritual-ritual tertentu seperti pakem-pakem lama para pemimpin? Prabowo Gibran itu kalau masalah untuk meditasinya itu tetap dijalani. Ritual tetap aja. Masalah ritual itu ya puasa. Itu tetap aja dijalani, seperti Prabowo tetap menjalani itu, jelas itu. Ya supaya nanti hajatannya itu supaya lancar, supaya aman, nggak keganggu luar. Diakui atau tidak, terlihat atau tidak terlihat, barangkali benar. Setiap orang, terutama pemimpin, memiliki ritual-ritual tertentu. Itu diakui oleh Agung Sugata, praktisi spiritual yang menyebut banyak diminta menjadi pendamping spiritual para presiden. Semua presiden pakai itu. Jadi tahu saya itu, presiden itu berarti masih memakai maksudnya keyakinan seperti itu sampai hari ini itu ada, masih dipakai. Misalnya yang pertama kali untuk keamanan diri, ya, keamanan diri sendiri supaya aman, ya, supaya nggak keganggu sama orang lain. Yang kedua, kalau istilahnya presiden itu bilangnya ya, bagaimana saya bisa masyarakat ini bisa mempercayai apa yang dikatakan, kewibawaan dan juga menjaga dirinya sendiri. Yang namanya pejabat kan
istilahnya banyak musuh ya. Ya banyak saingan, banyak musuh, makanya itu tadi masih berlaku sampai hari ini pun masih berlaku. Menjadi presiden, sekalipun di era modern dengan sistem demokratis, ternyata masih mengenal tradisi-tradisi spiritual yang sakral. Ada sejumlah lelaku yang dijalani sebelum seseorang dinobatkan menjadi pemimpin. Mungkinkah Prabowo Subianto yang menjadi pemenang pemilu 2024 juga melakukannya? Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.